Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan mendalami tentang pengujian hipotesis ya. Jadi setelah mempelajari kuliah ini, kita harus bisa memformulasikan hipotesis nol, hipotesis alternatif ya. Kemudian aturan pengambilan keputusan, kemudian nilai kritis untuk menguji hipotesis nol, serta kita harus tahu tipe kesalahan 1 dan juga tipe kesalahan 2 ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu sebenarnya merupakan asumsi atau klaim terkait dengan suatu parameter populasi ya. Jadi itu pengertian hipotesis. Nah, ketika kita berbicara tentang hipotesis, maka kita mengenal dengan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Ya, hipotesis 0 dia menyatakan tentang asumsi numerik yang akan kita uji tuh, ya. Dan dia sedang menguji parameter populasi, bukan sedang menguji statistik dari suatu contoh gitu, ya. Nah, oleh karena itu maka simbolnya itu harus simbol-simbol populasi, yaitu misalnya mu dia pakai simbol Greek ya, bukan X bar, bukan X rataan, karena dia menunjukkan contoh atau statistik gitu ya. Nah, kemudian hipotesis 0 dia merefer pada status quo ya. Kemudian juga selalu mengandung sama dengan, baik sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya, atau lebih besar sama dengan, pokoknya yang ada sama dengannya gitu. Dan dia hipotesis ini bisa ditolak, bisa juga diterima. Nah, sebagai padanannya adalah hipotesis 1, dia hipotesis alternatif ya, merupakan lawan dari hipotesis 0 gitu. Dan dia men-challenge status quo tuh ya, dan tidak pernah mengandung sama dengan ya, tidak pernah lebih kecil sama dengan, tidak pernah lebih besar sama dengan, tapi dia tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar gitu. Nah, nanti dia bisa terbukti kebenarannya, bisa juga tidak. Nah, lalu bagaimana proses pengujian hipotesisnya? Yang pertama kita harus ada hipotesis dulu tuh ya, klaim terhadap suatu populasi, misalnya rata-rata umurnya 50 gitu. Nah, ini populasinya. Kemudian dari situ kita tarik contoh ya, sebanyak N, lalu kita cari misalnya rata-ratanya berapa. Nah, lalu rata-rata contoh ini dibandingkan dengan rata-rata populasi. Nah, kalau dia itu mirip, berdekatan, maka kita terima H0. Tapi kalau berbeda, maka kita tolak hipotesis 0 tersebut gitu. Ya, ini proses pengujian hipotesis. Nah, apa alasannya ya? Argumennya apa? Nah, kita harus berbicara sebaran penarikan contoh X rataan, sampling distribution ya. Nah, ini sebarannya ya untuk X rataan. Kalau rata-ratanya misalnya 50, lalu ternyata setelah kita lihat misalnya contohnya itu rata-ratanya itu 20, kalau dibandingkan ternyata beda, nah maka kita akan menolak H0. Kita akan tolak hipotesis 0 tersebut. Nah, ini argumennya itu seperti itu gitu. Nah, untuk itu maka harus ada alfa ya. Harus ada taraf nyata atau level significance. Nah, dia itu ya merupakan taraf kesalahan yang siap kita tanggung. Apabila hipotesis 0 benar tapi kita tolak, nah itu tingkat kesalahan yang siap kita tanggung, alfa namanya gitu. Dan alfa harus kita tetapkan di awal ya. Kita sebagai peneliti yang menentukannya sendiri gitu. Tentang alfa ini bisa 0,01, 0,05, 0,1 gitu ya. Nah, ini 99% kalau 0,01 alfanya ya. Kalau 0,05 berarti 95% dan seterusnya
gitu ya. Kita harus tentukan tuh yang mana, tergantung kepada tingkat ketelitian yang kita inginkan. Nah, kemudian tingkat signifikansi atau taraf nyata ya, dengan wilayah penolakan hipotesis, itu kita lihat hipotesis itu ada 3 kemungkinan. Ini sebagai contoh ya. Hipotesis pertama adalah mu sama dengan 3, mu tidak sama dengan 3. Lihat, sama dengan dan tidak sama dengan, ini namanya dui arah ya. 3 ini contoh aja, itu bisa diganti dengan mu 0. Mu 0 itu adalah nilai yang dihipotesiskan yang akan kita uji. Nah, karena 2 arah maka alfanya dibagi 2 tuh. Alfa sebelah kiri, alfa sebelah kanan, masing-masing alfa per 2. Nah, ini daerah penolakannya ya. Ini daerah penolakannya. Nah, begitu juga ya dengan hipotesis yang kedua. Lihat, H0-nya mu lebih kecil sama dengan 3 atau mu 0 dan mu lebih besar 3 gitu. Ini adalah eka arah. Tetapi dia lihat H1-nya lebih besar, berarti dia upper ya. Dia ada di sebelah kanan ya alfanya. Dia yang tinggi gitu. Dan daerah penolakannya juga ada di sebelah kanan gitu. Nah, ini 3 ini yang kita uji itu ya, mu 0-nya gitu ya. Nah, ini daerah penolakannya ya untuk hipotesis jenis kedua. Yang ketiga, lihat H0 mu lebih besar sama dengan 3 atau mu 0 dan H1-nya mu lebih kecil 3. Lihat di H1 dia lebih kecil ya. Dia berarti lower, berarti dia di sebelah kiri itu alfanya. Gitu ya. Nah, ini hipotesis ini dia di sebelah kiri. Nah, inilah daerah penolakannya ini ya. Kalau kita uji di situ di daerah penolakan maka kita tolak H0. Nah, kesalahan itu ada 2 tipe. Pertama ada salah jenis pertama ya. Salah jenis pertama itu kita ini menolak H0 padahal H0 itu benar. Nah, simbolnya adalah alfa, disebut dengan level of significance atau taraf nyata. Nah, kemudian tipe kesalahan yang kedua itu adalah beta. Beta itu kita gagal untuk menolak H0 padahal H0 itu salah. Dengan kata lain, H0 itu ya kita anggap salah padahal dia benar gitu ya. Kemudian terkait dengan hubungan antara alfa dengan beta ini ya, lihat kalau H0 benar kemudian kita menolak H0 itu salahnya alfa ya. Tapi kalau H0 dia salah tapi kita ternyata terima maka dia adalah beta. Nah, kalau alfa naik pasti beta turun ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, hipotesis uji hipotesis untuk rataan itu dilihat ya, apakah simpangan baku populasinya sigmanya itu diketahui ataukah tidak. Nah, kalau sigmanya itu diketahui maka kita pakai sebaran Z, di mana Z ini adalah sebagai statistik uji. Z sama dengan X rataan min mu dibagi sigma per akar N. Nah, ini adalah statistik uji atau Z hitung namanya ya. Nah, untuk 2 arah, uji 2 arah ya, maka hipotesisnya ini jelas. H0 adalah mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0 gitu ya. Nah, kemudian daerah penolakannya ada 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan, masing-masing alfa per 2. Nah, kalau statistik uji tadi itu berada di daerah penolakan, maka kita menolak H0 ya, menerima H1. Tapi kalau sebaliknya maka kita gagal untuk menolak H0 dan katakan kita menerima H0 gitu ya. Nah, ini daerah penolakannya di sebelah kiri ya dan di sebelah kanan gitu, ada 2 ya, karena dia 2 arah. Nah, ini daerah penerimaan untuk H0 gitu ya. Nah, kemudian nilai kritik ya untuk uji hipotesis, tentu pertama kita
harus tentukan bahwa sigma diketahui, lalu kita hitung Z. Setelah Z tahu, kita cari Z tabel ya. Kemudian kita bandingkan Z hitung dengan Z tabel ya. Lalu kita putuskan apakah menolak H0 atau kita gagal menolak H0. Dan gagal kita menerima hipotesis 0 gitu. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, sementara untuk one tail test, untuk uji yang satu arah ini ada dua kemungkinan. Ada hipotesis pertama adalah ini, mu lebih besar sama dengan 0 lawan mu lebih kecil mu 0, dan yang kedua adalah mu lebih kecil sama dengan mu 0 dan mu lebih besar mu 0 ya. Yang berikutnya adalah ini kalau lower tail test ya. Lihat ya, hanya ada satu titik kritis tuh. Karena lower berarti sebelah kiri. Lihat H1-nya lebih kecil. Ya, dia berarti di sebelah kiri, dan ini adalah critical value-nya ya, nilai kritisnya. Ini daerah penolakannya. Ya. Nah, lihat di sini H1-nya ya, mu lebih kecil. Nah, ini daerah penerimaan H0 gitu. Kalau Z hitungnya terletak di penerimaan, maka kita terima H0 gitu ya. Tapi kalau terletak di daerah penolakan H0, maka kita tolak H0, terima H1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang penting adalah perhatikan apakah dia lower atau upper. Ini upper ya, lihat H1-nya mu lebih besar 3, berarti dia ada di kanan tuh ya. Nilai kritiknya ada di kanan, daerah penolakannya pun ada di kanan ya, dengan taraf nyata sebesar alfa gitu ya. Nah, kalau jatuh di daerah penerimaan ini, maka kita gagal menolak H0, kita terima H0 tuh. Tapi kalau jatuhnya di daerah penolakan, maka kita terima H1 gitu ya. Ini kalau di reply gitu ya, ada 10 langkah untuk menyelesaikan uji hipotesis itu. Tetapkan H0, kemudian tetapkan H1 ya, lalu tetapkan alfa, tetapkan ukuran contoh N. Oke, kemudian tetapkan teknik statistik yang mana, pakai Z atau T ya. Kalau sigmanya diketahui, yang populasi kita pakai Z, kalau tidak pakai T ya. Kemudian berikutnya kita harus mengumpulkan data, menghimpun statistik misalnya X rataannya dan simpangan bakunya, lalu kita bandingkan statistik uji ya dengan nilai kritik tadi itu ya, antara Z hitung dengan Z tabel kita bandingkan, lalu kita putuskan menolak H0 atau menerima H0. Lalu kesimpulannya kembali kepada persoalan. Ini contoh ya. Contoh, jadi ada nelayan mengatakan bahwa rata-rata ikan kerapu per ekor pada tahun ini tuh rata-rata 250 gram tuh yang ditangkap. Lalu asumsikan simpangan baku populasinya 50 gram. Uji hipotesis tersebut. Nah, kalau kita coba pelan-pelan ya, untuk langkah 1 dan 2 kita tetapkan hipotesis 0 dan H1. Lihat, karena di sana sama dengan 250, berarti ya mu-nya sama dengan 250 gitu. Oke. Dan H1-nya tentu tidak sama dengan 250. Langkah 3 kita tetapkan taraf nyata ya, sebut saja alfanya 0,05 gitu ya. Kemudian langkah keempat tentukanlah N, sebutkanlah kita punya 64 ekor gitu ya. Lalu langkah berikutnya ya, yang mana teknik yang kita pakai? Nah, karena simpangan baku populasi diketahui, maka kita pakai sebaran Z ya. Dan kita tahu simpangan bakunya 50 gram kan tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya cari nilai kritis. Dari mana nilai kritisnya? Dari tabel Z gitu. Untuk alfa 0,05. Karena dua arah maka alfanya dibagi 2, 0,025. Kita dapat di tabel Z. Z tabelnya 1,96. Nah, lihat ya. Jadi ini alfanya 0,05 dibagi 2, 0,025. Nah, tabel yang kita punya kan yang lebih kecil dari itu. Jadi 0,975 gitu. Nah, kemudian kita lihat di tubuh tabel yang nilai yang paling dekat ke 0,975. Nah, ini. Kemudian
Z-nya ketahuan 1,96. Jadi Z tabelnya nilai kritisnya adalah 1,96 gitu. Nah, langkah berikutnya kemudian kita hitung tuh data contoh kita punya tadi ya, N-nya 64, kemudian sebut saja rata-ratanya 260, simpangan baku contohnya adalah 30 ya. Ingat karena sigma diketahui ya, simpangan baku populasi diketahui, maka S ini tidak kita pakai nih ya. Oke. Nah, baru kita hitung tuh statistik ujinya ya. Ini Z hitungnya X ratan min mu per sigma per akar N, 260 kurang 250 bagi 50 per akar 64, hasilnya 0,025. Ini adalah Z hitungnya. Z tabelnya tadi kita cari. Oke. Nah, kemudian apakah statistik uji ini terletak di daerah penolakan H0? Kita lihat. Oke. Nah, nilai kritisnya adalah di kanan plus 196, di kiri min 196. Sementara Z hitungnya adalah 0,025. Nah, ini ada di daerah penerimaan H0 gitu. Ini ya. Nah, karenanya kita gagal menolak H0. Dengan kata lain kita menerima H0 gitu. Z hitungnya lebih kecil dari harga mutlak Z tabel gitu. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan karena dia terletak di daerah penerimaan H0. Padahal kita tolak H0 itu jika Z-nya lebih kecil min 1,96 atau lebih besar dari plus 1,96. Padahal kita adanya di daerah penerimaan. Nah, lalu apa kesimpulannya? Jadi ternyata Z hitung itu lebih kecil dari harga mutlak Z tabel. Karenanya kita gagal menolak H0. Artinya kita terima H0 tuh ya. Nah, dengan demikian apa kesimpulan kita? Kita simpulkan bahwa rata-rata bobot ikan kerapu hasil tangkapan tahun ini memang dapat dianggap sama dengan 250 gram. Jadi klaim atau hipotesis para nelayan tadi kita katakan benar. Nah, gitu ya. Itu contoh untuk dua arah gitu. Ya, oke ya. Nah, kemudian kita lihat minggu lalu kan kita bahas tentang selang kepercayaan tuh. Kalau kita cari kasus barusan dengan selang kepercayaan ini ya, untuk X ratanya 260, N-nya 64 dan sigmanya 50 pada alfa 0,05, kita akan dapatkan ya selang kepercayaannya itu 248 sampai 273 gram tuh ya. Lihat di situ 250 masuk dalam selang ini. Nah, karena masuk maka H0 kan diterima gitu. Kita gagal menolak H0. Artinya rataan populasi tercakup di selang kepercayaan itu gitu. Itu hubungannya ya dengan minggu yang lalu gitu. Ini contoh kedua tentang pengujian hipotesis upper two tails. Misalnya ada peneliti mengatakan bahwa laju pertumbuhan ikan itu lebih dari 2,5 cm per minggu. Lalu simpangan baku populasinya diketahui 0,02 cm per minggu ya. Ujilah hipotesis itu. Nah, langkah pertama sama, yaitu membuat hipotesis. Lihat di atas lebih dari 2,5 cm per minggu. Lebih dari kan lebih besar. Berarti mu lebih besar 2,5. Karena tidak ada sama dengannya berarti dia H1. H0-nya berarti mu lebih kecil sama dengan 2,5 ya, pasangan dari lebih besar. Oke. Kemudian taraf nyatanya berapa? Sebut saja kita tetapkan 0,05. N-nya ada berapa? Oke, kita katakanlah punya 49 ekor ya, kita lihat pertumbuhannya. Lalu apa yang cocok tekniknya? Sebaran Z ya. Kenapa? Karena simpangan baku populasi yaitu sigma kita ketahui yaitu 0,02. Oke. Lalu kita cari titik kritisnya ya, nilai kritisnya dari tabel nih ya, untuk alfa sama dengan 0,05. Ingat dia satu arah, kemudian di sebelah kanan ya. Jadi tidak dibagi dua tuh alfanya. Kita dapat Z-nya 1,65. Oke. Dari mana? Ini dari tabel. Lihat dia 0,05 nih alfanya ya, ada di sebelah kanan. Berarti yang di sebelah kiri itu peluangnya 0,95. Nah, tabel kita kan tabel yang lebih kecil tuh.
Jadi di tubuh tabel kita lihat yang 0,95 atau yang dekat dengan itu. Nah, ternyata yang paling dekat adalah 0,9505 gitu. Nah, dari situ kita lihat Z-nya berapa? Z-nya adalah 1,65. Jadi nilai kritisnya Z tabelnya adalah 1,65 gitu ya. Nah, langkah berikutnya ya kita cari datanya. Katakanlah kita dapat X rataannya 3,1 dengan simpangan bakunya 0,5. Ya, lagi-lagi karena simpangan baku populasi diketahui, maka simpangan baku contoh tidak kita pakai dalam perhitungan. Oke. Z hitungnya adalah ini ya. 3,1 kurang 2,5 bagi 0,02 bagi akar 49 hasilnya 4,2857. Ini Z hitung. Z tabelnya tadi kan 1,65. Oke, kita bandingkan. Oke. Nah, apakah status uji Z hitung itu berada adalah penolakan H0 atau tidak? Nah, ternyata Z tabelnya 1,65, Z hitungnya adalah 4,2857. Nah, dia lebih besar Z hitung dibandingkan dengan Z tabel, berada di daerah penolakan. Nah, karenanya kita putuskan menolak H0 dan terima H1 gitu ya, karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel yang 1,65 itu. Oke, kita menolak H0. Lalu maknanya apa? Kesimpulannya apa? Ya. Nah, kita kembali. Jadi H1 itu kan rata-rata pertumbuhan ikan lebih dari 2,5 cm per minggu gitu. Jadi H1 yang kita terima tuh ya, H0 kita tolak. Nah, itu. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan selang kepercayaan bagaimana? Ya, ini pelajaran minggu lalu. Sekali lagi ya, untuk data kita X ratanya 2,5, N-nya 49, sigmanya 0,02. Kalau kita cari selang kepercayaannya menjadi 3,094 sampai 3,106 cm per minggu. Sementara mu yang kita uji adalah 2,5 ya tadi ya. Nah, 2,5 lihat dia tidak tercakup tuh di sini. Ya, tidak tercakup, berarti tolak H0. Oke. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.